bagi kita semua. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Pondok Daud. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar di bulan Mei 2020 akan mendapatkan gratis uang pendaftaran dan mendapatkan potongan uang sekolah sebesar Rp50.000. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya TK Pondok Daud, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku kuat dan besar. B, penuh hikmat dan kasih. C, diberi karunia. D, damai di hati. Saya TK Pondok Daud. Hai teman-teman, kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Buat mama papa yang ada di rumah, jangan lupa daftarkan putra putrinya di sekolah kami. Kami tunggu di sekolah ya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk Pondok Daud. Daud. Shalom Bapak Ibu, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Berikut kami sampaikan beberapa informasi seputar kegiatan GBI Sunggal. Call Center GBI Sunggal terbuka 24 jam bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, pelayanan pastoral, atau informasi kegiatan gereja lainnya. Bapak Ibu dapat menghubungi call center GBI Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Puji Tuhan, berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka GBI Sunggal akan kembali melaksanakan aksi diakonia tahap yang kedua. Membawa terangnya, tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan
Biarlah di dalam segala keadaan kita terus berbuah dan menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kita. Kami informasikan juga bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan umum, dan persembahan lainnya. Bapak Ibu dapat mengirimkannya melalui transfer ke Bank Mandiri di nomor rekening 1050012898965 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Bukti setoran dapat Bapak Ibu kirimkan melalui WA GBI Sunggal di nomor 0852 11 11 2681 atau Bapak Ibu dapat menyerahkannya langsung ke Sekretariat GBI Sunggal setiap hari Minggu pukul 12.00 sampai dengan 14.00 WIB. Informasi kegiatan dan ibadah online Departemen Keluarga Besar GBI Sunggal dapat Bapak Ibu lihat di channel YouTube GBI Sunggal dan akun Facebook GBI Sunggal. Mari Bapak Ibu terus berbuah, terus menjadi berkat, dan bertekunlah di dalam doa. Salam sehati dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saya ucapkan shalom baik kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur hari ini, kita sama-sama bersyukur boleh ada di hari ini, boleh pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama keluarga kita. Saya percaya kita boleh bersuka cita dan kita akan masuk dalam ibadah family altar. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, kita bawa ucapan syukur kita. Kita nyatakan kita kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita nyatakan syukur kita. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Sebab itu ku kuat. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sama-sama kita bawa syukur. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah. Katakan ku kuat, sebab itu ku kuat. Yes, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Dengan segenap hati katakan, ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Oh, saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Katakan kuat, ku kuat.
ku kuat, yes, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari dengan sukacita lebih lagi. Ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Amin. Sebab urapannya limpah, urapannya limpah, urapannya limpah di hidupku. Yes, haleluya, haleluya. Kita kuat di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan, setiap keluarga kami, tempat kami masing-masing Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Kau yang boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku datang dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan
bersyukur buat pertolongan-Mu, bersyukur buat segala yang Kau perbuat. Sungguh ajaib bagi setiap kami, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba ya Shalala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa yang setia. Oh ya ya Rabba ya Shalala. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Kau saja dalam hidup kami. Oh ya Rabba ya Shalala. Ya Rabba ya Shalala. Oh ya Rabba ya Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh ini syukur kami, bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur.
kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, boleh beribadah lewat ibadah FA Keluarga Besar GBI Sunggal ya Tuhan, di mana kami masing-masing boleh beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh masuk dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami akan belajar sharing kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan mengajari kami, memberikan kami kekuatan dan pengertian-pengertian yang baru untuk kami boleh memahami apa yang menjadi rencana dan isi hati-Mu kepada kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan di dalam bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat, kuasa, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati bersama kita katakan, amin. Salam bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali beribadah. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi sharing kebenaran firman Tuhan untuk kita malam hari ini, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu, Saudara. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingat apa yang menjadi tema sharing kebenaran firman Tuhan kepada kita minggu kemarin? Saya percaya Bapak Ibu masih ingat. Karena kebenaran firman Tuhan yang dibagikan minggu kemarin oleh hambanya sungguh luar biasa. Yaitu dengan tema mengasihi dalam segala keadaan. Yang disampaikan oleh hambanya, yang saya singkat namanya Bapak P4. Bapak Pendeta Pengacara Parulian Pandiangan. Ya. Dan malam hari ini saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita, biar kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang 10 dan ayatnya yang ke-10. Dengan judul tema sharing firman Tuhan kepada kita malam hari ini, yaitu tetap mengucap syukur dan jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Pesan ini menjadi satu perintah dan sekaligus menjadi satu motivasi untuk mengingatkan jemaat di Korintus pada waktu itu supaya jemaat tetap kuat di dalam menjalani keadaan pada waktu itu. Dan supaya jangan jatuh dan bersungut-sungut. Satu Korintus 10 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Setiap orang pasti pernah bersungut-sungut. Mungkin karena berbagai hal. Yang jelas itu terjadi karena dia tidak bisa menerima keadaan yang sedang terjadi atas dirinya. Mungkin itu karena penyakit, keinginan yang tidak tercapai. Mungkin doanya belum terjawab, ditolak dan berbagai macam hal. Mungkin termasuk kesulitan atau kesukaran. Sungut-sungut cenderung berbicara tentang penolakan sesuatu hal, apalagi kalau itu jauh dari
apa yang diharapkannya. Biasanya sungut-sungut seringkali muncul atau terjadi pada orang-orang yang kurang memiliki kesabaran. Dan tak bisa menguasai dirinya sehingga dia mudah marah dan sering menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain. Misalnya bisa itu pemimpinnya, bisa itu temannya, dan bisa juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita mengingat cerita waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka kita bisa melihat sifat jeleknya mereka. Kenapa? Karena baru saja mereka menyaksikan atau mengalami keajaiban kuasa Tuhan, di mana Tuhan membelah Laut Teberau supaya mereka lepas dari kejaran Raja Firaun dan bala tentaranya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu mereka berjalan di padang gurun, hanya gara-gara air karena kehausan, maka hati mereka berubah menjadi bersungut-sungut atau marah. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ini bisa kita lihat dan kita baca di Keluaran 15. Mungkin bisa nanti kita baca Bapak Ibu dari ayat 1 sampai selesai. Tetapi saya mengajak kita pada malam hari ini di Keluaran 15 ayat yang ke-24 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dan terus di dalam Keluaran 16 ayat 2 juga berkata di situ, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Di sini kita bisa lihat bahwa hanya oleh karena masalah sepele, oleh karena minum, karena air, dan hanya karena lapar, maka di sini kita melihat kejelekan yang keluar. Respon daripada jemaah bangsa Israel, yaitu mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Musa dan Harun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang mereka alami? Bisa kita baca di Bilangan 11 ayat 1. Demikian firman-Nya, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan mereka. Yang terjadi Bapak Ibu, kita tahu lewat kebenaran firman Tuhan ini, mereka dibinasakan oleh api murka Tuhan. Karena sungut-sungut mereka sampai kepada telinga daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bebas dari sungut-sungut di dalam menghadapi keadaan yang sulit? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan ke kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Itu firman Tuhan, bukan saya yang mengatakannya.
Artinya, kita harus pahami bahwa tidak selamanya masalah mendatangkan keburukan dalam hidup kita. Tetapi mari kita percaya bahwa masalah adalah bagian dari sebuah proses yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin bisa kita artikan bahwa masalah itu adalah hanya sebagai bungkus dari sebuah kebaikan yang ada di dalamnya. Untuk itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas setiap kita. Dan yang kedua yang saya ingin bagikan ke kita, supaya kita bebas daripada sungut-sungut dalam menghadapi keadaan yang sulit, yaitu mari kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Artinya Bapak Ibu, jangan henti-hentinya kita berdoa. Karena berdoa dan mengucap syukur adalah tindakan atau reaksi yang baik. Yang artinya kita bisa menerima situasi atau keadaan yang sedang terjadi dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya bagikan ke kita pada malam hari ini, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23 dan 24 serta pasal 18 ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita harus jaga hati kita dan mulut kita. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Dan ini sangat berdampak atas apa yang terjadi dan yang menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita tetap jaga hati kita, jaga perkataan kita. Dan mari kita teguhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa memahami rancangan dan jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu, memang iman tidak selalu memahami cara kerjanya Tuhan. Tetapi iman adalah percaya dengan apa yang dikerjakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik atas kita. Iman tidak butuh kepastian Bapak Ibu. Iman hanya butuh percaya saja bahwa Bapa yang baik akan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Ini Bapak Ibu, 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita malam hari ini. Dan semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sulit yang ada di depan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Bahwa Engkau ada di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Engkau bagikan bagi kami pada malam hari ini. Dan kiranya setiap kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi sesuatu yang baru, yang memberikan kami kekuatan, yang memerdekakan kami di dalam segala hal ya Tuhan. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajarin kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk boleh hidup menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami mengangkat bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan roh-Mu atas bangsa kami. Kami memohon pemulihan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menghalau ya Tuhan virus yang sedang mewabah di negeri kami saat ini, yaitu virus corona ya Tuhan. Biarlah virus ini boleh cepat berlalu dari bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Dan kami berdoa buat saudara kami yang sedang dirawat saat ini di rumah sakit oleh karena virus corona. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan memberkati setiap para medis, dokter dan perawat. Untuk mereka boleh ya Tuhan melayani setiap pasien dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di negeri kami. Mari Tuhan Engkau berkati Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Engkau memberkati kabinet Indonesia Maju dan seluruh kepala-kepala daerah. Tuhan berkati, Tuhan tuntun mereka, Tuhan penuhi mereka dengan roh-Mu, agar setiap kebijakan yang mereka ambil itu boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mengalami dampak daripada virus corona ini, di mana mereka banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang kekurangan makanan. Kami berdoa Tuhan hadir, melawat, memberkati mereka, cukupkan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala senior kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Nikonyoto Rahayu. Gembala pembina kami yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Air Bambang Yonan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Dan begitu juga ya Tuhan gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Ferry Joshua Ginting, dan seluruh keluarga, bahkan staf-staf yang ada. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau rapi mereka, dan Engkau nyatakan tuntunan-Mu lewat pemimpin-pemimpin rohani kami, supaya kami boleh dibawa berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau malam hari ini umat-Mu membawa persembahan kepadamu. Mari Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan berkat yang berlipat kali ganda daripada surga. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh kuasa untuk memberkati setiap kami. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulang dan bawalah anugerah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus,